Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Muslim, apa kabar? Mudah-mudahan Sobat Muslim semua masih dalam keadaan berpuasa. Bagi yang batal puasa, saya pikir adalah muslimat, ada juga yang sudah batal puasa. Karena ya harus, itu sudah halangan. Setiap muslimat itu pasti ngalaminya. Nah, tapi kalau muslim sekarang batal, wah ini jadi tanda tanya. Kita kembali lagi, kita ngobrolin masalah keutamaan bulan suci Ramadan. Masih ditemani Ustadz Syekh Lukman pada sore hari ini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya, ini baik ya. Belum bocor kan pastinya. Insya Allah. Nah, kita masih ngobrolin masalah keutamaan bulan Ramadan. Nih, Betul. kemarin sudah sudah diungkapkan terkabulnya doa yang kita minta, ada juga ampunan yang diberikan Allah, pahala yang luar biasa, kenikmatan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Apakah ada lagi selain yang tadi itu, yang kemarin Masih sudah ada, masih. Ya, silakan Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat muslim yang saya muliakan dan Pak Ustadz Yadi yang kami banggakan. Satu hal yang harus kita canangkan, yang harus kita betul-betul tanamkan di dalam diri kita, yang Allah berikan keistimewaan. Jadi intinya inti. Ya, istilahnya gitu, intinya inti. Pahalanya pahala, perlipat gandaan. Ya. Yang Allah berikan keistimewaan tidak ada kecuali di bulan Ramadan, dan itu Allah berikan di akhir Ramadan. Apa itu? Dihadirkannya malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah. Jadi apakah malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama Allah sampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu nilainya seperti 1000 bulan. Gitu. Sebagaimana kita tahu, kalau kita bagi misalkan dengan hari, maka 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Rasanya usia kita juga belum sampai Ustaz. Belum sampai. Setengahnya juga saya belum. Ini luar biasa. Yang kalau kita melakukan satu hal di malam Lailatul Qadar ini, itu Allah berikan nilainya sama seperti usia kita atau seumur hidup, bisa dibilang begitu Ustaz ya. Bisa bilang satu malam Lailatul Qadar seumur hidup. Sedikit saja, entah itu tarawihnya, entah itu baca Qur'annya, entah itu sedekahnya, entah itu hal yang lainnya, maka Allah lipat gandakan sama seperti 1000 bulan. Kenapa bisa dibilang 1000 bulan? Yang kedua, tanazzalu alaihil malaikah. Karena malaikat hampir semuanya turun ke muka bumi ini. Ngapain? Apakah hanya turun saja? Tidak tentunya. Tentu menyaksikan amal-amal ibadah yang dilakukan umat Islam. Mereka nanti akan menjadi saksi kita di yaumil qiyamah. Mereka juga yang akan mengaminkan doa-doa kita. Mereka juga yang ikut mencatat. Karena ada raqib atid yang mencatat amal kita di Lailatul Qadar. Nah, Ustadz, yang paling luar biasa sebenarnya begini. Lailatul Qadar ini Allah hadiahkan. Bagi siapa? Bagi mereka yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang malam ini istimewa Ustaz. Malam ini istimewa gitu. Ada orang yang pengen malam dapat Lailatul Qadarnya aja, tapi puasanya misalkan belang bentong Ustaz. Gitu. Misalkan kalau tarawihnya asal-asalan. Gitu. Mending kalau ia ikut, kalau enggak sholat wajibnya aja bisa jadi ada yang kelewat Ustaz. Gitu. Nah, ini bisa jadi ciri-ciri yang nanti tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Gitu. Karena pas nanti pada waktunya, entah itu mules, entah itu diajak teman, entah itu akhirnya dia tidak tergerak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka permintaan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu jangan nanti, dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan. Perbuatan kita untuk meminta kepada Allah juga dari awal Ramadan, sehingga Allah mudahkan nanti kita masuk ke malam Lailatul Qadar. Sebenarnya tidak banyak, artinya tidak susah gitu buat kita. Yang penting tadi kita meniatkan diri, ikhlas, ridho, minta kepada Allah, nanti dihadiahkan di malam Lailatul Qadar. Untuk apa?
tentu untuk beribadah, tentu untuk dimudahkan membaca Al-Quran, tentu untuk dimudahkan melakukan hal-hal positif, ya, hal yang lainnya gitu, yang membuat Allah memberikan kita begitu banyak kelipatan pahala sampai dengan 1000 bulan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia mendapatkan keselamatan, dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kebaikan sepanjang malam itu hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari. Itu gambarannya seperti itu. Sepertinya. Ini malam Lailatul Qadar. Kebanyakan dari kita, sobat muslim mungkin juga mengalami ya. Kalau yang namanya kita mau mencari malam Lailatul Qadar itu ya 10 malam terakhir. Sehingga 10 malam terakhir itulah yang dilakukan berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz itu dari awal tuh. Apa yang dilakukan dari awal sederhana. Tapi kadang-kadang kita yang fokusnya biasanya itu di 10 malam terakhir. Gimana Ustaz itu? Iya, itu tadi. Perbuatan yang kita niatkan pada dasarnya sebaiknya adalah dawam. Sebaiknya adalah terus-menerus istiqomah. Istiqomah. Sehingga tidak seperti tapal kuda, kadang naik, kadang turun, naik lagi, turun lagi, naiknya tinggi, turunnya malah jero gitu. Malah akhirnya 10 Ramadan terakhirnya malah nggak ngapa-ngapain. Sibuk nyari makanan, sibuk nyari kulineran, sibuk buka bersama, kemudian sibuk cari baju gitu kan. Akhirnya ya tadi terabaikan malam Lailatul Qadarnya gitu. Nah, maksudnya adalah tadi dawam Ustaz, gitu. Dawam gitu, istiqomah saja gitu. Biarpun sedikit tetapi kita terus melaksanakan di bulan Ramadan saat itu. Yang kedua, ikhlaskan secara niat gitu. Makanya niat ini dari awal itu penting gitu. Kalau Imam Syafi'i menyampaikan bahwa niat harus tiap malam. Nah, kalau Imam Maliki boleh 1 malam sekaligus dijeder, istilahnya sampai 1 bulan begitu. Beda-beda gitu. Tapi apapun itu, ketika kita niatkan, ya Allah, saya temukan saya dengan malam Lailatul Qadar. Dari hari malam pertama sudah kita minta, ya Allah, gitu. Kita tambah dengan tahajud kita, walaupun hanya 2 rakaat, Ustaz. Walaupun hanya 2 rakaat. Gitu. Maka yang sederhana itu, insya Allah menjadi kebaikan. Kalau misalkan kita ngantuk, ya wajar, namanya juga. Namun kalau kita capek, ya wajar. Gitu. Tetapi tadi itu ada doanya Ustaz, supaya kita bisa melakukan itu dengan istiqomah. Gimana tuh doanya? Doanya sederhana, Allahumma paksakan. Ya Allah, paksakan saya. Iya betul, iya itu. Paksakan saya. Sobat muslim, kita tahu bahwa ilmu itu sudah kita tahu. Tetapi kalau tidak punya keinginan, maka belum tentu akan terjadi saat itu. Betul. Apalagi kalau kita tidak terbiasa menerampilkan diri kita untuk bangun dan sholat gitu. Itu akhirnya biasanya gitu pikirannya itu begini, tarsok. Iya, besok lagi aja. Besok lagi aja, besok lagi aja, besok lagi aja, Lailatul Qadar besok lagi aja gitu. Pas giliran Lailatul Qadar malah jadi bablas. Oke, untuk sobat muslim, kalau begitu bersiap-siap. Bukan harus tanggal 10, tapi kita tanggal 10 terakhir, tapi mulai malam ini nanti kita gaspol untuk minta sama Allah untuk dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya. Jadi tidak hanya nanti 10 malam terakhir, tapi kita sudah mulai meminta kepada Allah. Baik, kembali untuk sobat muslim yang akan berkomentar, silakan tulis saja di komen di bawah dan kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.